wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pembina Ibu Ida Yayu Nurul Hijkiyah, SPD MSI, tak lupa kepada rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Novia Dina Rizkia, NPM 215040040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari semester sisipan mata kuliah fisika umum, yaitu tentang analisis 3 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional. Mari kita simak penjelasannya. Nah, kita mulai dari jurnal nasional. Yang pertama dengan nama jurnal Deskripsi Keterampilan Proses Sains Mahasiswa pada Materi Termodinamika dengan volume nomor 6 dan halaman nomor 3. Tahun terbit 31 Oktober 2018. Penulis Darmaji Dwi Agus Kurniawan, Hanayah Parasdila, dan Irdianti. Nah, dengan latar belakang untuk mendeskripsikan keterampilan proses sains mahasiswa program studi pendidikan fisika pada materi hukum termodinamika. Masalahnya, rendahnya keterampilan komunikasi disebabkan karena mahasiswa tidak dapat mengelompokkan data atau informasi yang akan disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan klasifikasi akan mempengaruhi keterampilan komunikasi. Metodologi yang digunakan itu teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jadi sampel di penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa. Indikator keterampilan proses yang diamati meliputi observasi, klasifikasi, membuat hipotesis, hubungan antara variabel, merencanakan percobaan, mengukur, memperoleh dan memproses data, analisis percobaan, komunikasi, serta kesimpulan. Data keterampilan proses diukur melalui lembar observasi pada saat praktikan melakukan kegiatan praktikum hukum termodinamika. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu keterampilan proses sains mahasiswa fisika bervariasi dari kategori baik seperti observasi 42,85%, klasifikasi 36,26%, mengukur 37,36%, analisis percobaan 32,96%, serta merencanakan percobaan 42,85%, kesimpulan 54,94%, membuat hipotesis 51,54%, dan seperti komunikasi 39,56%, serta memperoleh dan memproses data 45,05%. Hasil ini menunjukkan mahasiswa belum menguasai keterampilan proses sains mahasiswa pada beberapa indikator. Nah, kesimpulannya, keterampilan proses sains dasar mahasiswa berada pada kategori baik adalah keterampilan observasi, keterampilan mengukur, dan keterampilan membuat kesimpulan, sedangkan keterampilan proses sains dasar yang belum dikuasai oleh mahasiswa adalah keterampilan klasifikasi dan komunikasi. Kelebihan agar dapat memperbaiki keterampilan proses sains mahasiswa melalui kegiatan praktikum. Sedangkan kelemahannya adalah penelitian ini ada kesulitan mahasiswa dalam beradaptasi dengan menggunakan penuntun praktikum yang menghendaki mahasiswa melakukan praktikum secara mandiri. Nah, di sini jurnal nasional yang kedua adalah
Perbandingan efisiensi turbin uap kondisi aktual berbasis data komisioning sesuai standar ASME PTC 6 pada volume 10 dan halaman nomor 1. Tahun terbit April 2021. Penulis Agus Nur Sidik dan Muhammad Anwar. Latar belakang, tujuan paper ini adalah untuk memahami performa dengan melakukan perbandingan efisiensi turbin uap kondisi aktual berbasis data komisioning sesuai dengan kaidah ASME PTC 6. Dengan melakukan hal ini, maka dapat diketahui performa aktual yang dialami oleh turbin uap tersebut. Masalahnya, setiap turbin memiliki nilai efisiensi yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi steam yang masuk ke turbin. Sedangkan kondisi steam tersebut dipengaruhi oleh faktor tekanan uap yang masuk ke turbin. Dalam usaha meningkatkan efektivitas kerja yang dihasilkan dari sebuah pembangkit listrik, perlu adanya analisis untuk mengetahui besarnya kerja aktual dan ideal dari turbin. Nah, metodologinya yaitu pengambilan data performa teks dilakukan selama 4 jam pada beban 90 mW. Data yang digunakan untuk perhitungan adalah rata-rata yang diambil selama 4 jam tersebut. Adapun penyesuaian dan faktor koreksi yang diberikan tidak terlalu signifikan, mengingat pelaksanaan performa teks yang dilakukan sudah sesuai dengan kondisi ideal pengambilan data pada siklus tertutup suatu pembangkit listrik tenaga uap. Pada dasarnya, suatu perhitungan laju panas turbin menggunakan metode heat and mass balance. Efisiensi turbin diperoleh dengan membandingkan energi 1 kW dengan laju panas turbin dan mengalikannya dengan 100%. Hasilnya, dari data hasil perhitungan terlihat bahwa untuk tekanan keluar turbin P-out yang mana merupakan tekanan vakum kondensor dalam suatu bar A, terdapat penurunan tekanan vakum atau kenaikan tekanan besar 0,0 bar yang A dibandingkan data komisioning. Hal ini berpengaruh pada temperatur exhaust turbin atau T yang keluar, T out, yang mengalami kenaikan 3,5 derajat dibandingkan data komisioning. Kesimpulannya bahwa terdapat penurunan kerja turbin aktual cukup signifikan dibandingkan data komisioning, yaitu sebesar 65,28 kJ per kilogram, di mana data komisioning menunjukkan nilai 1232,72 kJ per kilogram, sedangkan data performance teks menunjukkan nilai 1167,44 kJ per kilogram. Padahal kalau kita lihat bahwa kerja turbin ideal pada saat komisioning dan performa teks tidak jauh berbeda, di mana data komisioning menunjukkan nilai 1394,41 kJ per kilogram, sedangkan data performa teks menunjukkan nilai 1384,3 kJ per kilogram. Masih dengan jurnal nasional yang terakhir, di sini ada nama jurnalnya, yaitu memanfaatkan bahan bakar sampah plastik dengan menggunakan pembangkit listrik hot air Stirling engine. Dari volume nomor 5 pada halaman nomor 6. Tahun terbit 2019, penulis Nurli Evalina, Muhammad Khairil Riza,
Arvis A. dan Rimbawanti. Dengan latar belakang ketersediaan bahan bakar fosil di dunia setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga memaksakan kita untuk mencari bahan bakar atau energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Salah satu energi alternatif adalah memanfaatkan pembakaran sampah plastik sebagai sumber energi listrik. Hot air Stirling engine merupakan salah satu media konversi energi alternatif. Perkembangan motor bakar menuju ke arah motor bakar yang ramah lingkungan, yaitu menekankan pada pemakaian biaya yang lebih rendah. Masalahnya, yang akan diteliti dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana memanfaatkan bahan bakar sampah plastik dengan menggunakan pembangkit listrik hot air Stirling engine sehingga dapat menghasilkan tenaga dan arus listrik. Metodologi ketidaksamaan Clausius mendasari dua hal yang digunakan untuk menganalisis sistem tertutup dan volume atur berdasarkan hukum kedua termodinamika, yaitu sifat entropi dan neraca entropi. Dalam analisis perancangan pembangkit hot air Stirling engine, data perbandingan bahan bakar sampah plastik digunakan dengan output pembangkit hot air Stirling engine. Data analisis arus dan tegangan yang dihasilkan generator. Hasilnya di sini tekanan udara di silinder 5 milibar sampai 7 milibar tergantung dari flywheel, yaitu berputar. Flywheel yang berputar, tergantung pada flywheel yang berputar. Tekanan udara diukur dengan menggunakan barometer. Tegangan yang dihasilkan dan generator tergantung dari flywheel dan piston yang memutar rotor generator. Begitu juga dengan arus yang dihasilkan tergantung dari tegangan dan beban. Dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik hot air Stirling engine dengan memanfaatkan bahan bakar sampah plastik adalah energi panas yang diubah menjadi energi gerak atau mekanik, lalu diubah menjadi energi listrik direct current atau DC. Adapun tekanan udara di silinder 5 milibar sampai 7 milibar tergantung pada flywheel yang berputar. Kesimpulannya, cara kerja dan hot air Stirling engine ini adalah memanfaatkan sifat dasar udara yang akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Perbedaan temperatur akan mengakibatkan adanya perbedaan tekanan yang akhirnya menghasilkan ekspansi dan fluida kerjanya. Ekspansi inilah yang dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi kerja oleh flywheel dan piston agar menjadi kerja mekanik, lalu dihubungkan ke generator elektrik agar dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau DC. Nah, sekarang kita beralih ke jurnal internasional. Yang pertama di sini dengan nama jurnal Thermodynamic Based from Obtaining Crystalline Perfect Silicon from Thin Silicon Solution pada volume 25 halaman nomor 2 tahun terbit 22 Februari 2022, penulis R. Pitanga Marquez, P.R. G. Bordoni, M.O. Pinho. Latar belakangnya, silicon epitaxial layer were grow on a silicon substrate in the range of 1323 dan 1000
with initial crystallization temperature from the silicon tin solution to determine the forces acting between the silicon nanocluster in the solution and the tin particles and the silicon surface. The dielectric constant volume of silicon tin at selected temperature were found experimentally. Masalahnya, therefore, the elucidation of the physical-chemical failed to rest, i.e. the thermodynamic foundation of growing exstantial films from a solution melt remains one the urgent problem of modern semiconductor physics. Yang itu ada metode the experiment was carried out in a exposed stifle device and in a hydrogen atmosphere at a temperature of 333 sampai 1323.000. The LVT 9-11 sampai Nerbatem heater was used for heat transfer. A 4-channel Typil 1000 thermometer was used to check the temperature. Hasilnya, based on the experimental result, it can be said that the challenge in the metallic properties of tin is observed when the temperature exceeds 883.000. It can be assumed that the silicon chemical found safe in the liquid medium is unstable when the values of the electric refractive index in the range of 1133 dan 1323.000 are not regulated. Kesimpulannya, the energy and technological condition from the growth of silicon epitaxial layer from the liquid system to the silicon surface to sterile deadline perfect. Low dislocation were investigated. The optimal energy conditioner from the growth of silicon signals. Crystals we calculated theoretically the given energy of the system, the size of the silicon nanocluster forming the single crystal, the size of the dislocation contrast related to the surface where calculation and a template of 1173 was closed from growing the silicon singles crystal from masih dengan jurnal internasional di sini dengan nama jurnal Maximum Liquefaction of Gases Revisit pada volume 25 dan halaman nomor 2, tahun terbit 22 Februari 2022. Penulis Alizon Rezokov, Sanozarovich dan Kuzhobek Eksahano Odil Bakovich.
Latar belakang Joe Thomson liquefiers are the commonest machines to liquefy gases. Over the years, countless number of articles have been published on the subject. Dozens of 1 and 2 law allegations were created over the Joe Thomson liquefaction killings, and yet an aspect of a purely theoretical interest seems to have passed unnoticed, namely for a given volume of gas, what conditions should be fulfilled achieving maximum liquefaction without considering engineering detail of design, equipment, and the highly irreversible character of work consuming device, heat exchanger, heat leaks, and the cooling process. Dengan yang selanjutnya sini ada masalahnya. For most relegation, the Joe Thomson campaign give rise to a decrease of temperature with only a cartridge domain of temperature and pressure. At room temperature, see Fig 1, the coefficient in positive for nearly all gas. Thus, if a gas undergoes and is thermal compression and is allowed to expand to low pressure, part on it will be liquefied, the heat the pressure or lower the temperature. The Higgs non-ideality is the produce anog calling to liquefy the gas. Lalu dengan ada metodologinya, for a detailed explanation of all cryogenics liquefaction process and liquefiers, the interested reader solution consult Mukhopadhyay. The performance of liquefaction can be assessed by means of the consequence of the figures of merit. Hasilnya, the same approach could be applied to other liquefying killings, as in will know from a given mass flow rate of a glass. Maximum friction liquid occurs with the percolating temperature Te and initial pressure V on the infusion cover. It being proved that this is only true in an adaptation condition at full fiddle. Expansion from inward, delivery from the van der Waals, C and VR equation of start. Kesimpulannya, Joe Thomson liquids are a suitable means to produce the liquefaction of gases. There are technologies more simple than the Mustang called liquid, and there have two important advantages. Firstly, the lower the temperature, the larger the drop
in temperature for a given pressure drop. Secondly, the absence of moving parts requires lubrication, and this is critical when working at low. Masih dengan jurnal internasional, di sini ada nama jurnal Gibson Surface Thermodynamic, volume nomor 124 dan halaman nomor 1859 sampai 1878. Tahun terbit 2020. Penulis Janet A dan W. Elliot. Latar belakang Gibson Composite System Thermodynamic is the framework governing the equilibrium of a composite system, including systems that equilibrium have more than one pool of pressure because of the action of surface tension, semi-permeable membranes, or field, and through cannot be treated as simple system. Masalahnya, the single all encompassing problem the thermodynamic is the determination of the equilibrium start the eventually result after the removal of internal constraints in a closed composite system. Methodology, Ward and Segas and co-workers used the Gibson Composition System Thermodynamic framework that describe the impacts of a gravitational field on the curvature on contact angles of two fluid interfaces locals at different heights while in equilibrium with each other 6,88 sampai 90 and explain separate provoking experiment at normal gravitation in training in the university laboratory and at various gravitational intensities provided by experiment in a drop cell 89 and on board the space shuttle. Hasilnya, Campbell and Elliot solved the accounting from gravity indicate the formation of the fluid interface challenge the line tension inferred from capillary rise in a conical tube by 5%, 91 Exlami and Eclot describe the thermodynamic from capillary mixing agent one by a perpendicular gravitational field across the full range of bond number, capillary diameter. Kesimpulannya, Gibson Composite System Thermodynamic is a framework determinative system consisting of 4 steps. It defines the system and constraints, experiment
entropy subject to constraints of equivalently extreme free energy. To derive the complexity of condition from equilibrium. Introduce action of equation of state to the condition from equilibrium and solve from equilibrium values of the thermodynamic variable and identify which function H as the thermodynamic potential equivalently free energy and experiment the function to find number of unstable, measurable, or stable equilibrium status. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.